Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, iman di dada, berkah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita di pertemuan kali ini masih bersama dengan pesantren kilat ya, akan membahas mengenai birrul walidain, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain itu berasal dari dua kata, yaitu birun dan al-walidain. Nah, untuk birun ini artinya berbuat baik, kemudian berhubungan dengan baik, kemudian berkata halus. Sedangkan al-walidain itu adalah orang tua, yang mana orang tua itu terdiri dari ayah dan juga ibu. Jadi untuk istilah pengertian dari birrul walidain adalah kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu mencakup lahir dan juga batin, yang mana itu menjadi fitrahnya seorang manusia. Kemudian dalilnya dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'aw wa bil walidaini ihsana, yang mana artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi perintah untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya, dan berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah kita disuruh menyembah Allah, di situ ada perintah langsung untuk kita berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dijelaskan lagi di dalam sebuah hadis yang berbunyi al-walidu awsatu abwabil jannah fa inna syi'ta fa'adhi dzalikal baba au ahfadoh, yang mana artinya adalah kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka janganlah kalian itu berdurhaka kepadanya. Jadi jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Diambil dari hadis riwayat Tirmidzi ya, nomor 914, yang mana perintah berbakti kepada orang tua tadi di Quran surat An-Nisa kemudian didukung oleh hadis Tirmidzi itu tadi. Jadi kita harus berbuat baik untuk memasuki pintu surga yang paling tengah. Jadi pintu surga yang di tengah itu adalah jalan kita melalui berbakti kepada orang tua. Kemudian kita disuruh berbuat baik. Sebaliknya kalau kita tidak mau berbuat baik kepada orang tua, maka bisa dikatakan nanti kita akan menjadi anak yang durhaka. Jadi ketika kita durhaka itu ada akibatnya yang dijelaskan oleh Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiq ya. Di situ beliau menjelaskan akibat durhaka kepada kedua orang tua, yaitu pertama ditetapkan sebagai pelaku dosa besar ya. Jadi jangan pernah untuk berdurhaka kepada kedua orang tua karena termasuk pelaku dosa besar. Kemudian yang kedua adalah pandang atau dipandang sebagai penantang Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita durhaka kepada orang tua berarti kita juga menentang Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga terhindar dari nikmat surgawi ya. Kemudian ditolak segala amalnya oleh Allah. Jadi sangat bahaya ketika kita durhaka. Kita dihindarkan dari nikmat, kemudian kita juga akan ditolak segala amal perbuatan kita. Kemudian akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita durhaka langsung mendapatkan balasan baik itu di dunia dan di akhirat. Kemudian dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, akan mendapat balasan ketika waktu ajalnya tiba. Jadi ketika kalian mendapatkan ajal, bisa jadi ajal kalian akan sulit ketika kalian itu berdurhaka kepada orang tua kalian. Kemudian yang terakhir
akan diubah kepalanya seperti kepala keledai saat bangkit dari kuburnya. Jadi nanti ketika kita sudah meninggal kemudian dibangkitkan lagi dari kubur, kepala kita itu akan diganti dengan kepala keledai jika kita termasuk golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sangat sangat menakutkan ketika kita itu durhaka kepada orang tua, dan itu langsung terbalaskan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian dijelaskan juga tentang kedudukan berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi ada kedudukan yang baik, kita akan diangkat oleh Allah. Yang pertama adalah perintah ihsan ya, perintah baik kepada kedua orang tua yaitu ibu dan bapak itu diletakkan Allah langsung. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ya, di mana kita harus menyembah Allah kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kedudukannya itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua, Allah mewasiatkan kepada umat manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah meletakkan perintah berterima kasih kepada orang tua langsung sesudah perintah berterima kasih kepada Allah. Itu juga dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14. Kemudian yang ketiga, Rasulullah meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2 terbaik sesudah sholat tepat pada waktunya. Jadi yang pertama menjaga sholat, yang kedua itu adalah berbuat baik kepada orang tua, dan yang keempat Rasulullah meletakkan ukul ya, meletakkan ukukul berarti durhaka kepada kedua orang tua, ukukul walidain itu sebagai dosa besar nomor 2 setelah melakukan syirik ya, setelah menyekutukan Allah. Jadi tadi birrul walidain itu adalah amalan terbaik nomor 2 setelah sholat. Kemudian durhaka itu adalah keburukan atau dosa besar setelah melakukan syirik. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengaitkan keridhaan dan keamarahan Allah dengan keridhaan dan keamarahan orang tua. Jadi Allah ridho karena orang tua ridho. Karena orang tua marah, maka Allah ikut marah. Jadi itu kedudukan atau urgensinya ya, kepentingan ketika kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian untuk adab-adab terhadap orang tua, yang pertama adalah bersikap ramah dan menghormati kedua orang tua ya. Jadi harus ramah, kita tidak boleh mendiamkan kedua orang tua kita. Kemudian yang nomor 2, selalu taat perintah orang tua dan mendengarkan nasihatnya selama tidak melanggar syariat Islam. Jadi kita harus patuh ya, patuh terhadap apa yang diperintahkan orang tua dan apa yang sudah dinasihatkan kepada kita. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, bersilaturahmi kepada teman baik orang tua. Jadi kita harus menyambung tali silaturahmi, baik itu yang teman jauh ataupun teman dekat. Selama teman itu baik kepada orang tua kita, selama akrab dengan orang tua kita, kita harus tetap menjaga silaturahminya. Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua baik selama masih hidup, baik maupun sudah meninggal. Jadi baik sudah meninggal ataupun masih kondisinya hidup, kita harus tetap mendoakan. Kemudian untuk adab yang keenam, yaitu selalu berusaha mencari keridhaan orang tua, karena keridhaan orang tua itu ada di Allah juga. Kemudian yang ketujuh, tidak mengerutkan muka di hadapan orang tua ya. Jadi bersambung ya, dari yang pertama tadi kita harus bersikap ramah. Jadi kita tidak boleh mendiamkan, kita tidak boleh menampakkan muka cemberut di depan orang tua. Kemudian yang kedelapan, tidak mengungkit-ungkit jasa kita terhadap orang tua. Jadi ketika kita sudah melakukan kebaikan, sudah memuliakan kedua orang tua kita, kita tidak boleh mengungkitnya di kemudian hari.
Ya, kemudian nomor 9, menjawab panggilan orang tua dengan lembut dan sopan. Jadi ketika dipanggil, kita jawab dengan sopan dan juga lembut, tidak boleh membentak. Untuk doa kedua orang tua, insya Allah semuanya sudah bisa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi kita harus mendoakannya baik masih hidup dan juga meskipun dalam kondisi mereka sudah meninggal. Kemudian ada keutamaan, ya, tadi sudah belajar tentang kedudukannya. Jadi posisinya birrul walidain tadi sangat penting. Kemudian ini keutamaannya. Ya, yang pertama adalah amalan yang paling mulia. Kemudian salah satu sebab diampuni dosa. Kemudian sebab masuknya seseorang ke surga karena tadi lewat pintu tengah. Kemudian merupakan sebab keridhaan Allah, dan yang terakhir adalah sebab bertambahnya umur. Jadi ketika kita memuliakan kedua orang tua, itulah yang dapat kita peroleh banyak kebaikan yang kita jumpai. Kemudian kita tutup untuk pertemuan kali ini. Kita belajar tentang berbakti kepada orang tua. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak lagi kalian membentak ataupun cemberut lagi di depan orang tua kalian, karena itu termasuk salah satu adab kita kepada orang tua. Kita harus ramah, kita tidak boleh cemberut, kita harus sopan dan berkata dengan lembut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.